Kalau lihat dari media-media barat, mayoritasnya sih memang menjadikan si Julian ini adalah sebagai villain, tokoh antagonis. Ya siapa juga yang peduli, orang Amerika tuh sering banget ya perang-perang kotor kayak gitu ya. Jadi ya memang seharusnya gitu. Memang banyak banget whistleblower yang ada di Amerika karena sudah muak dan engap dia hidup di Amerika tuh karena terlalu banyak rahasia dan konspirasi yang tidak masuk akal ya. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Yes, bajuku masih sama karena gue lagi menyetok video-video gue selama gue perjalanan dinas ke negara lain ya guys ya. Jadi baju sama, jadi gak usah diomongin lagi ya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas seseorang yang ngeri ya. Bukan kartel, bukan mafia, bukan juga serial killer. Tapi yang mau gue bahas itu adalah hacker yang bisa dibilang adalah jurnalis juga. Tapi ini bukan yang nge-hack PDN ya, karena kan PDN konspirasinya orang dalam. Itu konspirasi bukan dari kita kan ya, konspirasi berita lain ya. Intinya namanya adalah Julian Assange. Asang, selalu deh ya. Jadi secara singkatnya Julian Assange ini adalah hacker yang ngebuat media non-profit yang namanya adalah Wikileaks. Yang intinya Wikileaks ini isinya adalah dokumen-dokumen ngeri yang bocor. Dari mulai obrolan diplomatis antar negara, dokumen-dokumen rahasia soal korupsi, dan bahkan sampai dokumen-dokumen perang rahasia soal kejahatan perang Amerika yang gila-gilaan pada masanya. Makanya namanya Wikileaks. Ini adalah kegoblokan dari Wikipedia aja gitu. Ada Wikipedia, nah yang ini Wikileaks. Ini fakta sesungguhnya, Wikipedia kan suka fakta yang sebaliknya gitu ya. So let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau kita ngomongin kehidupan internet di tahun 2000 sampai 2015-an, kayaknya nggak abdol banget kalau kita meninggalkan sebuah website yang punya nama Wikileaks. Bukan Wikipedia, tapi Wikileaks. Sebuah website dari organisasi media multinasional yang isinya itu dokumen-dokumen ngeri. Dokumen ngerinya apa? Ya sesuai namanya, Wikileaks. Ini isinya analisa dan publikasi soal dokumen dan materi-materi soal perang di masa modern ini. Soal spionase atau pengintaian, dan juga soal korupsi di negara-negara yang ada di dunia. Karena perang sekarang udah berbeda ya. Nah, biar dari awal pembukaan bahasan kali ini langsung seru ya. Jadi nggak gue kasih tempo-tempo pelan lagi. Gue langsung kasih tahu aja pembocoran data terbesar dari website Wikileaks ini. Yang adalah soal video helikopter perang Amerika Serikat yang ada di Irak. Dan di footage tersebut bisa dilihat kalau tentara Amerika itu bakin amunisi ke sekelompok orang yang ternyata di sana itu juga ada 2 jurnalis dari media Reuters yang ikutan tersikat ditembak pakai peluru artileri yang tanggapannya ya. Jadi legit ya kalau ini media memang ngeri-ngeri isinya dan bukan sekedar scam doang. Nah, tapi di sini kita kesampingkan dulu medianya dan kita bahas dari tokoh utama yang ada di balik si Wikileaks ini. Karena memang akhir-akhir ini media internasional lagi rame banget sama tokoh di balik media ini yang bahkan sampai banyak negara monster itu turut andil dalam kasusnya dia. Jadi yang ada di balik layar Wikileaks itu adalah seorang bernama Julian Assange, pria kelahiran 3 Juli 1971 di Townsville, Queensland, Australia. Julian ini besar di keluarga yang bisa dibilang nomaden karena orang tuanya itu berpisah waktu dia masih kecil. Jadi dia harus ngikutin ibunya yang sering pindah-pindah tempat tinggal di Australia. Yang bahkan dia itu kabarnya pindah-pindah sekolah mulu sampai 30 kali lebih. Walaupun memang nggak ada angka pastinya dia berapa kali pindah, kita juga nggak perlu tahu detail-detail banget ya. Makanya karena mungkin dia pindah-pindah mulu dan nggak jadi anak tongkrongan seperti kebanyakan anak-anak di usianya, si Julian ini akhirnya jadi deket dan mendalami banget yang namanya ilmu komputer. Terutama di bagian hacking-hackingan. Buktinya apa? Jadi di umur 16, di tahun 87, si Julian ini sempat digeledah sama kepolisian Australia. Yang alasan penggeledahan itu karena dia diduga mengambil $600.000 dari Citibank Australia. Tapi itu semua tidak terbukti dan akhirnya komputer yang disita itu juga dikembalikan lagi. Nah, tapi nggak berhenti sampai situ doang. Di awal tahun 90-an juga dia itu dan 2 hacker lain itu sempat ngasih tips buat melakukan tracking alias secara ilegal supaya tarif telepon kalian itu gratis. Udah gitu di pertengahan tahun 91 itu juga mereka sempat ngehack Milnet yang adalah jaringan rahasia yang isinya itu data-data rahasia dari militer Amerika Serikat. Dan mereka bisa ngontrol data-data itu selama kurang lebih 2 tahun, lo bayangin. Jadi gokil banget ya, bisa megang kendali data-data militer Amerika Serikat selama 2 tahun.
Tapi masalahnya, walaupun dia tuh bisa ngehack sana sini dan punya kelompok hacker yang gokil-gokil, tetap aja dia tuh tidak bisa kabur dari kepolisian dan akhirnya dia harus kabur waktu circle hackernya itu ketahuan. Dan terlebih lagi, waktu itu dia juga ternyata udah punya istri dan anak dari umur 18 tahun. Dan karena masalah ini, akhirnya anak dan istrinya harus kabur jauh-jauh dari si Julian. Di masa-masa ini si Julian tuh juga sempat masuk rumah sakit karena depresi, tidur di hutan lindung lo bayangin, dan pokoknya luntang-lantung lah supaya kabur-kaburan gitu. Dan gak sampai di situ doang ya, di tahun 94 itu juga si Julian ini makin dangdut ya setelah kepolisian memproses hukum dia atas alasan peretasan atau hacking ke 24 entitas berbeda. Tapi proses hukumnya berakhir tanpa hukuman penjara karena dia juga akhirnya ngakuin kesalahan dia atas laporan yang dituduhkan dan pengadilan juga tidak menemukan bukti kalau dia dapat untung dari kegiatan hacking dia. Jadi pure atas keingintahuan dan arogansi aja gitu. Kayak dia pengen membuktikan kalau dia tuh bisa ngehack entitas-entitas ini. Begitu kira-kira kata pengadilan. Dan dengan keadaan dia yang memburuk di tahun 90-an akhir, si Julian ini udah nganggur dan cuma hidup dari subsidi single parentnya Australia. Karena dia juga dapat hak asuh buat anaknya yang punya nama Daniel. Tapi singkat cerita ya, beberapa tahun kemudian si Julian ini memulai perjalanan baru sebagai aktivis. Yang tepatnya itu dimulai di tahun 2006. Jadi di tahun 2006 si Julian Assange ini akhirnya ngebangun sebuah organisasi media non-profit yang dia kasih nama Wikileaks. Jadi seperti yang gue bilang di awal video, Wikileaks ini dibuat sebagai wadah publikasi dokumen-dokumen dan juga fakta-fakta rahasia dari negara-negara yang ada. Yang fokusnya itu di masalah perang, masalah pengintaian, masalah korupsi. Intinya mereka mau meng-cover berita-berita yang transparan tanpa disensor-sensor dan pokoknya ya berita-berita yang susah lah didapat data-datanya dari media-media lain. Dan selain si Julian, orang-orang di dalam Wikileaks ini juga terdiri dari mulai orang Amerika, Taiwan, Eropa, Australia, dan juga Afrika Selatan. Jadi memang gak berat ke negara barat doang gitu berita-beritanya, tapi ke semua benua. Walaupun di tahun 2007 aja itu udah ada 3 advisor asal Asia yang ditangkap pemerintah negara asal mereka. Ya lu tau lah, Asia kan kuat banget beredelannya ya. Tapi walaupun udah ada yang ditangkap, di masa-masa pembentukannya website ini itu memang dapat banget yang namanya banyak dukungan dari seluruh dunia. Namanya juga mau nge-reveal dokumen-dokumen rahasia kan. Karena memang mekanisme para informan buat mengirim dokumen itu bisa terbilang aman. Karena semuanya itu anonim, data-datanya di-encrypt juga, dan komunikasi antar informan itu juga sulit di-track. Karena jalurnya beda sama internet publik. Oh, dan kalau kalian penasaran ini organisasi bisa berjalan pakai apaan, mereka ini ngelakuin fundraising buat ngebiayain aktivitas mereka. Jadi based on donasi intinya. Dan kita semua tahu lah, kalau ngejalanin organisasi tanpa untung kayak gini, pasti banyak masalah dan intrik banget lah di dalamnya. Dari mulai mungkin beda pendapat, kurang dana operasional, sampai ancaman pembunuhan dari pihak-pihak ngeri kayak pemerintahan negara sendiri misalnya. Dan itu semua juga bisa dibilang terjadi di perjalanan si Wikileaks ini. Karena di sana itu sempat ada yang ragu sama sistem donasinya si Wikileaks dan mikir kalau Wikileaks ini cuma akal-akalan dari CIA. Udah gitu ada juga yang sempat ngehack server Wikileaks ini juga dan pokoknya banyak lah masalah internal walaupun eksternal dari pembuatan website ini. Tapi walaupun begitu ya, Wikileaks ini terus berjalan dengan segala keterbatasan mereka dan di bulan April tahun 2010 itu akhirnya mereka tuh bisa benar-benar meledak dengan mengeluarkan berita soal kejahatan perang Amerika Serikat di perang Timur Tengah. Terutama di Afghanistan dan juga Irak. Di video yang tersebar luas bisa kita lihat sendiri kalau helikopter perang Amerika beserta rekaman komunikasi prajurit militer Amerika itu ada di perang Irak dan mereka lagi akan amunisi ke 11 warga sipil di Baghdad. Yang 2 diantaranya itu, yang kena korbannya adalah jurnalis dari media Reuters. Ini helikopter kalau nembakin peluru itu bukan peluru-peluru handgun, ini peluru-peluru yang badan lu juga kalau tembak pecah gitu ya, gede ya kalibernya. Videonya bisa kalian cari sendiri karena masih tersebar luas, tapi intinya video gila ini bikin masyarakat internasional jadi tahu. Kalau setidaknya ini merepresentasikan sebagian kecil dari cara Amerika memenangkan sebuah perang. Intinya mereka tidak peduli apapun itu. Kemanusiaan tuh nomor yang tidak ada gitu. Dan masih di tahun yang sama, di bulan Juli 2010, Wikileaks itu udah ngerilis lebih dari 91.000 dokumen rahasia yang mayoritasnya itu adalah laporan militer Amerika Serikat di perang Afghanistan. Yang memang pada saat itu lagi panas banget. Jadi emang di tahun itu yang jadi fokus utama itu memang adalah soal perang Timur Tengahnya Amerika Serikat. Dan sebelum lanjut ke masalah si Julian yang selanjutnya, gue harus kasih konteks dulu. Kalau si Wikileaks ini di tahun 2010, base-nya udah ada di Swedia. Karena dari Australia itu mereka nyari suaka yang lebih aman dari segi undang-undang jurnalisme, jadi mereka ada di Swedia pada waktu itu.
Dan mungkin buat kalian yang nggak familiar sama perjalanan berdarah-darahnya si Julian ini, pasti bakal pada bingung. Kenapa gue harus nge-point out kalau dia itu ada di Swedia? Tapi jawabannya itu ada di kasus selanjutnya, yang adalah soal masalah pelecehan yang dituduhkan ke si Julian inilah. Biasalah, ada begini-begini biasa nih. Jadi setelah di bulan April WikiLeaks itu meledak-ledak trafficnya karena ada video perang Irak yang dipublish, di bulan Agustusnya jaksa Swedia itu ngeluarin perintah penangkapan si Julian atas dugaan pelecehan seksual terhadap 2 orang perempuan. Jadi salah satu pelapor itu namanya Anna Ardin, seorang wanita asal Swedia yang juga adalah seorang aktivis. Jadi dari keterangannya si Anna Ardin ini, mereka itu ketemu di salah satu seminar agama sekitar 3 minggu setelah video perang Baghdad dirilis. Dan katanya mereka itu sempat melakukan hubungan intim di tempat tinggalnya dia. Nah, keterangannya itu nunjukin kalau si Ardin ini dipaksa buat melakukan hubungan, dan pas ngelakuin itu katanya si Julian tetap lanjut walaupun alat kontrasepsinya itu udah bocor. Dan tindakan itu melanggar hukum Swedia kalau memang si Julian ini sengaja merusakkan alat kontrasepsinya alias kondomnya. Walaupun pada akhirnya kasus ini ditutup karena kekurangan barang bukti kalau ini tuh adalah pelecehan. Dan si Julian juga memang mengaku kalau mereka itu betul berhubungan, tapi hubungan mereka itu konsensual satu sama lain, mau sama mau. Makanya walaupun secara hukum jurnalisme itu presnya memang lebih aman di Swedia, tapi karena kasus ini, si Julian itu akhirnya harus pindah tempat lagi. Dan kali ini tempat yang dia pilih adalah United Kingdom alias ke daerah Inggris. Dan tempatnya itu dia pindah ke kota London. Awalnya si Julian ini milih London karena dirasa kalau London itu bisa menyediakan resource yang cukup. Apalagi BBC yang jadi salah satu media terbesar di bumi itu juga asalnya dari Inggris. Jadi pemikiran dia Inggris ini bakal bisa nge-provide bantuan yang cukup buat berjalannya WikiLeaks. Tapi di bulan November tahun 2010 kasus pelecehan ini yang ada terjadi di Swedia tadi itu dibuka kembali kasusnya. Dan pengadilan Swedia meminta Inggris buat menangkap si Julian dengan perintah penangkapan Eropa. Dan akhirnya si Julian ini menyerahkan diri buat ditangkap di bulan Desember tahun 2010. Karena kan kebetulan di tahun 2010 itu UK masih nyatu sama Eropa, belum Brexit. Jadi perintah penangkapan Eropa yang waktu itu diisukan itu juga bakal lebih gampang buat diproses sama Inggris. Walaupun beruntungnya di sini ya, di bulan Desember itu pengadilan tinggi London itu ngasih kebebasan dengan jaminan ke si Julian. Jadi di akhir 2010 itu dia nggak jadi di penjara karena ada jaminan. Tapi berlanjut lagi kasusnya ini naik turun terus karena belum lama dari pembebasan ini si Julian harus berhadapan lagi sama pengadilan di bulan Februari 2011. Karena di saat itu pengadilan London itu ngasih perintah ke si Julian buat diekstradisi balik ke Swedia karena kasus pelecehan ini lagi. Dan pada saat itu si Julian meminta banding ke pengadilan. Tapi karena permintaan banding itu nggak digubris, akhirnya si Julian ini mencari soaka ke negara yang sangat-sangat tidak disangka-sangka. Yaitu adalah Ekuador. Jadi di bulan Juni 2012 itu si Julian meminta soaka ke kedutaan besar Ekuador yang ada di London. Dan permintaan tersebut di ACC sama pemerintah Ekuador di bulan Agustusnya. Dan dia akhirnya bisa ngungsi ke kedutaan besar Ekuador sebagai soaka politisnya si Julian ini. Jadi lu bayangin si Julian ini bener-bener kayak pengungsi, cuma bisa tinggal di dalam kedutaan besar Ekuador, gak bisa kemana-mana, dan pokoknya dia tidak boleh kemana-mana selain ke Ekuador. Tapi ya jelas dia lebih milih buat tinggal di kedutaan, karena kalau keluar terus ke tempat rame kayak bandara, kan bisa aja dia ditembak sama orang yang entah siapa atau suruhan siapa. Dan sampai tahun 2015 pun ini orang masih berkutat sama kasus pelecehannya. Sebelum akhirnya kasus ini di-drop sama Kejaksaan Swedia karena statute of limitation. Jadi intinya durasi investigasinya udah terlalu lama dan akhirnya harus di-stop kasusnya. Walaupun investigasinya masih terus berjalan. Tapi tetap aja tidak terbayang ya, ini orang selama bertahun-tahun tinggal di dalam satu gedung yang sama, nggak boleh kemana-mana, dan terlebih lagi kedutaan besar Ekuador ini juga dijaga ketat sama kepolisian Inggris selama 24 jam setiap hari. Jadi emang nggak ada kesempatan buat kemana-mana juga. Dan buat kalian yang bingung kenapa si Julian ini benar-benar nggak mau diekstradisi ke Swedia, karena dia ngerasa kalau kasus pelecehan ini itu cuma jadi akal-akalannya Amerika supaya dia bisa diekstradisi ke Swedia. Dan dari Swedia itu dia bakal lebih gampang lagi buat diangkut ke Amerika buat dijatuhi hukuman atas pembocoran data intelijen. Karena kan CIA pasti ketar-ketir ya, pas itu video helikopter tuh meledak di internet ya. Apalagi di tahun 2017, itu kepala CIA juga sempat bilang kalau WikiLeaks ini jasa intelijen berbahaya yang dijalankan sama perorangan. Padahal kelas bahayanya CIA ini biasanya dipakai buat negara kayak Rusia. Jadi lu bayangin WikiLeaks seberbahaya itu. Jadi emang berbahaya banget memang WikiLeaks ini buat keberlangsungan CIA dengan rahasia-rahasia gelap di belakangnya. Dan dari berita yang bisa kita akses pun, bisa dilihat kalau CIA di bawah kepemimpinan Trump itu sempat berdiskusi buat menyikat si Julian atas dasar espionase waktu itu. Walaupun ya waktu dimintain keterangan, pihak CIA-nya juga tidak bersuara soal isu atau rumor itu.
Tapi walaupun setelah hampir 7 tahun hidup aman di dalam kandang Ekuador, di tahun 2019 itu si Julian ini dapat kabar buruk setelah Ekuador itu ganti presiden. Karena dengan presiden baru Lenin Moreno, nah Ekuador itu menarik izin suaka politiknya si Julian dan dia akhirnya ditangkap sama kepolisian Inggris setelah dianggap melanggar jaminan dari kebebasan dia di sidang terakhir. Makanya di bulan Mei 2019 itu si Julian akhirnya dihukum penjara selama 50 minggu di penjara Belmarsh yang ada di London. Salah satu penjara paling keras yang ada di Inggris. Dan gak berhenti sampai di situ doang ya. Waktu dia masuk penjara juga, pemerintahan Amerika Serikat udah mendakwa si Julian dengan 18 laporan atas publikasi dokumen rahasia yang ada di WikiLeaks. Jaksa Amerika ngasih keterangan kalau si Julian ini bekerja sama dengan seorang prajurit intelijen Amerika Serikat yang punya nama Chelsea Manning, dan mereka itu katanya berhasil ngehack komputer Pentagon dan ngerilis dokumen-dokumen rahasia antar negara di perang Afghanistan dan perang Irak. Dan kalau memang dia terbukti bersalah atas ini semua, hukuman itu sampai ke 175 tahun. Makanya dari sini kita makin paham kenapa si Julian ini benar-benar gak mau diekstradisi ke Swedia ataupun ke US. Karena ya pasti disikat sama CIA akhir-akhirnya. Entah dengan cara apa, pura-pura kayak bunuh diri di penjara gitu kan. Dan buat kalian yang mungkin tahu sedikit soal si Chelsea Manning ini, dia itu orang yang sama dengan Bradley Manning. Tapi di masa-masa proses peradilan ini, dia jadi transgender dan ngubah namanya jadi Chelsea Manning gitu. Terus kasus ini juga sempat di stop untuk beberapa saat karena pandemi dari bulan Februari 2020 dan baru dilanjut lagi di awal 2021. Dan cukup mengagetkannya di awal 2021 ini pengadilan Inggris itu ternyata cukup gak setuju kalau si Julian ini harus diekstradisi ke Amerika Serikat. Karena setelah hampir 10 tahun mendekam di satu gedung, terus lanjut lagi ke penjara yang dalamnya keras banget, rasanya gak bijak buat mengekstradisi si Julian ke Amerika Serikat. Karena hakim beranggapan kalau si Julian ini bisa aja malah bundir gara-gara udah gak stabil sama sekali kesehatan mentalnya. Di tahun 2021 itu sempat ada kabar juga kalau Amerika itu berhasil buat dapetin izin mengekstradisi si Julian dan mereka itu janji bakal memperlakukan si Julian dengan manusiawi. Goblok kalau percaya. Yang walaupun kita juga gak pernah tahu manusiawinya Amerika Serikat ini kayak apa, karena gak sedikit juga orang dengan informasi besar akhirnya mati di penjara Amerika Serikat. Dan gak ada kelanjutan dari penyebab kematiannya, bahkan tidak ada peradilan sama sekali. Dan di sisi lain juga pengacara si Julian ini bersikeras buat menjaga dia supaya tidak diekstradisi. Karena sampai saat ini mereka masih berlindung lewat undang-undang konstitusi Amerika Serikat soal kebebasan pers. Dan yang dibeberkan lewat WikiLeaks juga memang kesalahan Amerika dengan kejahatan perang mereka. Bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Karena selain daripada pengadilan-pengadilan ini, salah satu pengacara si Julian juga bilang kalau Amerika itu diduga mau merencanakan penculikan atau pembunuhan terhadap si Julian. Dan dengan beberapa adu banding antara pengadilan Amerika dan kuasa hukumnya, akhirnya di bulan Februari tahun ini, di 2024, si Julian dibebaskan dari kemungkinan hukuman mati. Dan di bulan Mei-nya, 2 hakim di Inggris itu mengizinkan kuasa hukum Julian buat mengajukan banding lagi atas dasar kebebasan berpendapat. Karena walaupun kata Amerika tindakannya si Julian ini tindakan espionase, tapi kan WikiLeaks ini tetap aja dapetin informasinya dari informan dan di-share ke publik supaya orang bisa baca. Nggak ada bedanya sama tindakan jurnalistik dan investigasi biasanya. Cuma emang ngeri-ngeri aja ini buku sama dia. Kecuali nanti di London ada KPI. Ya, beda lagi tuh. Sampai akhirnya di tanggal 24 Juni 2024 kemarin, Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu akhirnya memperbolehkan si Julian ini buat bebas dari ekstradisi ke Amerika Serikat dengan syarat harus mengaku bersalah atas 1 dari 18 tuntutan yang dilemparkan Amerika Serikat terhadap si Julian. Sidang pengadilan ini juga udah dijalanin di Saipan, salah satu daerah Kepulauan Mariana Utara yang ada di daerah Amerika Serikat. Dan si Julian Assange ini juga udah balik ke Australia lagi. Dan dia juga dapat banyak banget support dari masyarakat internasional. Terutama dari orang-orang yang memang support dia dari awal dan mendukung WikiLeaks dengan visi misinya. Walaupun dari beberapa tahun lalu WikiLeaks belum mengeluarkan berita baru lagi. Dan ya pasti karena ya yang punyanya kan hampir disikat sama CIA ya. Jadi mau ngeluarin berita gimana nih gitu. Kalau lihat dari media-media barat, mayoritasnya sih memang menjadikan si Julian ini adalah sebagai villain, tokoh antagonis, tokoh penjahat. Karena merasa kalau data-data yang di-leak itu bisa jadi makanan enak buat negara-negara anti-Amerika kayak Rusia dan dijadikan data intelijen gitu sama negara-negara lawan. Ya siapa juga yang peduli, orang Amerika tuh sering banget ya perang-perang kotor kayak gitu ya. Jadi ya memang seharusnya gitu. Memang banyak banget whistleblower yang ada di Amerika karena sudah muak dan engap dia hidup di Amerika tuh karena terlalu banyak rahasia dan
konspirasi yang tidak masuk akal ya. Tapi ini adalah salah satu kisah hidup seorang yang mencoba melakukan hal mulia bagi kehidupan bermanusia di bumi gitu ya, supaya Amerika tuh kalau perang jangan lagi pakai cara-cara kotor gitu ya, membantai-bantai civilian lah gitu-gitu. Kalau bisa kan nggak ada. Makanya itu tujuannya WikiLeaks ya, supaya apapun yang lo lakukan secara diam-diam pun itu juga bisa kesebar. Nah itu yang coba diberikan gitu soal WikiLeaks kepada negara-negara adidaya yang suka seenak-enaknya doang. Nah tapi ternyata sampai detik ini pun yang model-model kayak gini tidak juga jera. Mereka masih melakukan hal-hal kotor gitu. Yang perang-perang sekarang terjadi juga perang-perang kotor semua gitu. Dan dalangnya udah pasti Amerika lagi gitu. Ya semoga Amerika tuh bisa tobat ya. Mudah-mudahan presiden selanjutnya either Trump atau Biden bertobat. Mereka bisa melakukan segala hal itu dengan hati nurani ya. Bukan hanya soal kepentingan politik dan elit global. Gue yakin mereka Illuminati, Freemason. Dan mereka pasti malam sebelum tidur pasti Sam Smith datang ke rumah mereka buat nyanyi. Body dam-dam sama body shop anjing maksud gue ya. Tapi itu aja ya video gue tentang Julian yang empunya WikiLeaks, yang ditahan stay di sebuah kedutaan selama bertahun-tahun, bahkan mau dimatiin ya. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua di masa mendatang kalau mau jadi aktivis. Resikonya berat. Kalau kalian punya komentar terkait dengan video kali ini, silahkan drop di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir untuk video yang lumayan kompleks dan berat ini. Semoga ini bisa menghibur kalian dan memberikan informasi baru buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas, so see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.